dan bahan: abu gosok, garam, air, batu bata, telur bebek, tanah liat lempung, ember. Ayo simak cara pembuatannya sampai akhir. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan telur yang ingin digunakan dan pastikan cangkang telur sudah dalam keadaan bersih. Kemudian campurkan tanah liat, abu gosok, garam, air dan batu bata. 3. Aduk hingga merata dan siap menjadi adonan untuk membaluri telur bebek. 4. Baluri telur dengan adonan yang sudah kita buat. Dan kemudian langkah terakhir yaitu simpan telur hingga minimal 2 minggu untuk menghasilkan telur asin. Proses pembelahan telur untuk dibagikan ke setiap kelompok. Yang terakhir, ayo simak review dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mereview hasil percobaan telur asin dari kelompok yang lain. Pertama, kita akan mencoba dari kelompok 1. Oke, untuk warnanya ini beda dari yang lain. Ini tuh dari kelompok 1 itu lebih kuning pucat gitu. Terus untuk rasanya kita coba dulu. Ya, jadi Dina sedang mencoba ya. Kita bikin yang ini rasanya enak, manis, kuningnya juga enak. Oh, ini telur 3 itu enak, gak keasinan. Enak, yang ini enak guys. Selain Untuk rasa dari kelompok 1 itu sangat hambar ya. Tidak ada asin. ada asinnya tapi sedikit. Ada asinnya cuma sedikit. Mungkin saat membuat itu kekurangan garam. Tapi It's okay sih, tapi kayak rasanya tuh kayak ada sedikit rasa amis-amisnya. Jujur ya, ini review jujur dari kami, maafkan kami ya kelompok 1, tapi dari kami rasanya kurang cocok di lidah. Tapi menurut kami rasanya itu di lidah kami tuh kurang cocok aja kok. Tapi ya mungkin di lidah teman-teman yang lain bisa lebih cocok gitu. Oke, selanjutnya kita akan mereview dari kelompok 3. Untuk warnanya itu seperti telur asin pada umumnya ya. Warnanya orange, yang kuningnya ya. kita coba. Pada umumnya seperti itu. Pada umumnya. Oke, jadi ini tuh untuk rasanya. Kalau buat kuningnya ini rasanya sih pas asinnya, tapi untuk putihnya ini sedikit keasinan gitu. Oke, selanjutnya kita akan review dari kelompok 4. Tampilannya bagus sih. Oke. Ya, oke. Kita coba sekarang. Karena tampilan itu tidak menentukan rasa ya, guys. Oke, jadi untuk rasanya itu yang kuningnya sih pas, tapi putihnya ini juga agak keasinan gitu, lebih asin dari yang kelompok 3, kelompok 4 ini. Nah gitu. Tapi ya enak sih, cuman ya menurut kami sedikit keasinan yang untuk yang putihnya. Oke, next
selanjutnya kita mereview dari kelompok 5. Oke, untuk tampilannya bagus. Seperti telur asin pada umumnya. Untuk rasanya kita coba. Oke, jadi untuk rasanya menurut kelompok kami itu enak, ya, pas. Asinnya juga pas, terus ya pas. Oke, next kita mereview kelompok 6. Untuk tampilannya itu warnanya yang kuningnya sedikit lebih gelap dari kelompok lain ya. Tuh kan. Oke, untuk rasanya kita coba dulu. Oke, untuk rasanya ini tuh kuningnya pas, tapi juga putihnya ini juga sedikit keasinan, dan untuk tekstur di kuningnya ini lebih kasar daripada yang kita coba dari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mereview dari kelompok 7. Untuk warnanya sama ya, warnanya seperti pada umumnya. Untuk rasanya kita coba lagi. Nah, ini itu dari rasanya sih kayak ya enak sih, tapi sedikit amis gitu. Terus habis itu kalau buat teksturnya ini kuning sama putihnya itu sama. Biasanya kan kalau telur rebus itu kan kayak putihnya itu sedikit berbeda gitu teksturnya, tapi ini sama. Jadi kayak lebih aneh gitu. Terus habis itu lanjut kita mereview kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 9. Nah, untuk warnanya dari kelompok 9 ini sedikit kuning sama seperti kelompok 1, tapi lebih gelapan warna kuning yang dari kelompok 9 ini. Nah, untuk rasanya kita coba dulu. Oke, jadi untuk rasanya ini kesimpulan dari kami semua itu kurang suka ya dari rasanya. Jadi rasanya ini kayak ikan laut, kayak amis gitu. Kayak kalau kita masak pindang itu ya seperti ini rasanya. Rasanya aneh gitu. Jadi kita kurang suka dari kelompok 9 ini. Oke, itu saja, cukup sekian review dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.